Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu roh hikmat, roh pengertian Kau lepaskan bagi kami, untuk kami mengerti apa kata firman-Mu. Kami ingin hidup pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Roh Kudus pimpin dan sertai kami. Amin. Bagian firman Tuhan saya angkat bagi kita dalam kitab Esra pasal 9 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasannya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa ketika kita mengalami hal demikian, maka marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya, saudara dan saya sudah diciptakan Tuhan menjadi ciptaan baru melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, oleh ciptaan baru itu, saudara dan saya harus menjalani hari-hari hidup kita, bukan lagi berjalan melihat ke belakang, tetapi kita berjalan melihat dari ciptaan baru yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah, oleh karena itu orang-orang ciptaan baru adalah orang-orang yang hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tidak merancang saudara dan saya untuk ada di dalam dosa, dan Dia tidak merancang kita untuk hidup di dalam kebinasaan, tetapi rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kemenangan, rancangan sukacita yang Dia berikan bagi kita. Nah, oleh karena itu kita bersyukur Allah tidak pernah membiarkan kehidupan saudara dan saya untuk ada di dalam keadaan yang sulit, di dalam kebinasaan oleh dunia ini, tetapi Allah akan terus bekerja dalam kehidupan kita untuk membawa kita kembali kepada apa yang telah Dia rancang di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu tugas saudara dan saya, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berjalan sebagai ciptaan baru yang telah kita terima dari Tuhan. Belajar lewat firman Tuhan, kisah kehidup bangsa Israel ketika mereka kembali dari Babel, dari tempat pembuangan. Di sini Esra melihat bahwa perjalanan kehidupan mereka waktu mereka ada di tempat pembuangan, banyak kenajisan yang mereka lakukan. Oleh karena itu di dalam doa Esra ini, di mana Esra berdiri di hadapan Tuhan, tetapi dia begitu melihat akan seluruh kehidupan mereka, umat Tuhan itu, mereka sebenarnya tidak layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Esra begitu mengerti akan kasih Tuhan bagi umatnya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini yang diinginkan oleh Esra agar umat Tuhan akan terus dapat hidup benar di hadapan Tuhan, untuk menghargai karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karenanya ayat 15 dikatakan, ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Dia melihat bahwa Allah begitu bekerja di dalam kehidupan umatnya. Allah membiarkan mereka untuk bebas dari segala penindasan, tekanan yang dialami di Babel. Dan dikatakan bahwa lihatlah kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasannya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Artinya dia begitu menyadari bahwa dengan kehidupan yang penuh dengan kesalahan dan dosa, bagaimana mungkin akan layak di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara dan saya sudah ditebus, dijadikan sebagai ciptaan baru oleh Tuhan melalui kehidupan anaknya Yesus Kristus, mari kita bangun kesadaran kita. Saya adalah ciptaan baru. Bagaimana saya hidup sebagai ciptaan baru? Jangan kita melihat hidup kita terus ada di dalam dosa, dan akhirnya kita merasa bahwa sulit untuk kita hidup di dalam kemenangan. Lewat ayat bagian kebenaran firman Tuhan dari doa Esra ini, saya ingin katakan kepada saudara, kita diajar untuk bagaimana kita menyadari kehidupan kita sekarang ini, kita adalah ciptaan baru Tuhan.
Gambarannya umat mengalami pemulihan. Dan pemulihan itu terjadi, umat harus bergerak dari pemulihan yang terjadi. Apa yang pernah dilakukan oleh umat Tuhan itu tidak perlu untuk diingat lagi, tetapi bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Oleh karena itu, apa yang telah Allah berikan kepada umat, yaitu keselamatan, umat harus mulai berjalan dari keselamatan yang telah diberikan bagi umat. Dengan tanda apa? Hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mari pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, di mana kita hidup dalam kemenangan, kita hidup untuk terus menyuarakan suara Tuhan, kita hidup untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga perjalanan hidup kita, apa yang Allah lakukan kepada kita, itu tidaklah menjadi sia-sia, tetapi kita akan mampu hidup menyatakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah hari-hari hidup kita akan terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk membangun kesadaran kita kalau kita adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami belajar lewat firman-Mu, kami adalah ciptaan baru. Roh Kudus tolong kami agar kami terus menjalani hari-hari hidup kami seperti ciptaan baru itu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.